Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Pernah suatu ketika, di saat Rasulullah Muhammad SAW setelah wafat, sahabat Bilal bin Rabah menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin." "Minta izin apa?" jawab Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Bilal bin Rabah menjawab, "Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah kecuali engkau punya alasan. Dan alasanmu apa engkau minta untuk tidak azan lagi?" Dan akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah memberikan alasannya dibarengi dengan tetesan air mata beliau. Dan beliau melihat ke menara lalu melihat ke makam Rasulullah yang dulu adalah kenangan Rasulullah bersama dirinya. Dan beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup adalah sebelum waktu sholat, aku membangunkan Nabi Muhammad dan aku datang ke tempat beliau dan berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat telah tiba.' Dan kadang Rasulullah yang datang ke tempatku, lalu beliau berkata, 'Ya Bilal, waktu sholat telah tiba.' Kemudian setelah itu aku bersama Rasulullah mendekat ke menara dan aku naik. Rasulullah melihatku dan itu kuulangi 5 kali dalam sehari berulang-ulang, sehingga saat suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aku tak mampu melakukan azan lagi, wahai Abu Bakar." Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata dan berkata, "Kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, aku mengizinkan engkau tidak azan lagi." Dan akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah pergi ke Syam. Lalu setelah beberapa bulan yang cukup lama, tiba-tiba suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan saat itu Rasulullah menegurnya dan berkata, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama kau tak kunjung kepadaku, wahai Bilal." Dan saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah terbangun, menangis yang sangat mendalam, sehingga para keluarganya ketakutan. Karena tangisan itu tak seperti biasanya Bilal seperti itu. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat mendalam, dan aku tak pernah takut seperti ini. Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan aku ditegur oleh Rasulullah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Dan akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah memutuskan pergi ke Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan sungguh perjalanan indah, karena perjalanan untuk menemui kerinduan yang sangat mendalam kepada baginda Rasulullah. Dan di saat Sayyidina Bilal mulai memasuki kota Madinah, sungguh tangis beliau tak dapat dibendung. Meneteslah air mata teringat akan masa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan Sayyidina Bilal menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan setelah itu beliau duduk dan mengucapkan salam. Akan tetapi salamnya orang yang kehabisan suara, karena suara beliau sudah dihabiskan kerinduan sepanjang perjalanan. Dengan suara lirih beliau mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Sayyidina Bilal terduduk di hadapan Rasulullah dengan derai air mata, dan tiba-tiba di saat itu datanglah di belakang Sayyidina Bilal, yaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai Bilal, engkau menangis kenapa, wahai Bilal? Lalu Bilal menjawab, wahai Khalifah, sungguh saat ini aku merasakan takut yang sangat mendalam. Takut karena ditinggal oleh Rasulullah. Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan aku ditegur oleh Rasulullah karena lama aku tak berkunjung kepada Rasulullah SAW. Sungguh aku takut, wahai Khalifah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Sayyidina Bilal dan berkata, wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal oleh beliau. Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah merangkul Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu tiba-tiba ada dua anak kecil yang datang kepada Sayyidina Bilal. Keduanya memegang tangan kanan Sayyidina Bilal, dan anak-anak itu ialah Sayyidina Hasan dan Husain, yaitu cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya meminta supaya Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Keduanya kangen suasana semasa beliau bersama kakeknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal bin Rabah memeluk Sayyidina Hasan dan Husain, dan beliau menyanggupi permintaan kedua cucu Rasulullah tersebut. Dan setelah menjelang waktu sholat, tibalah saatnya sahabat Bilal bin Rabah naik ke atas menara, di mana mengingatkan suasana saat bersama Rasulullah. Kemudian sahabat Bilal mengumandangkan azan, dan di saat terdengar suara Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, saat itu pula air mata menetes membasahi wajah beliau. Dan penduduk Madinah pada saat itu semuanya menangis, tak tahan akan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saat itu seakan-akan Rasulullah kembali lagi di tengah-tengah mereka semua. Sungguh kesedihan yang mendalam menyelimuti kota Madinah pada saat itu. Dan di saat Sayyidina Bilal melanjutkan azannya, tangis beliau semakin kuat, karena yang terjadi saat itu mengingatkan kenangan di saat bersama Rasulullah. Dan ketika Sayyidina Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hilanglah suara Bilal. Ternyata beliau pingsan. Dan ketika Sayyidina Bilal tersadar, beliau berkata, lanjutkanlah, aku tak mampu untuk melanjutkannya. Subhanallah. Dan semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.